Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Anda juga yang memilih Suara Surabaya sebagai kawan perjalanan, kawan aktivitas apapun, dan termasuk selalu menunggu kehadiran Dialog Fajar bersama kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Nah, pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Ustadz. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat-sehat Pak. Ini berarti dulu pemudanya itu, zaman-zaman mudanya itu gemilang gitu ya Ustadz ya? Selalu cemerlang, gemilang ya. Energik. Alhamdulillah. Iya. Kenapa ngomongin muda Ustadz ya? Karena kan sampai sekarang pun ya pemerintah kita pun semuanya itu kan menyambut generasi emas 2045 segala macam begitu ya Ustadz ya. Benar, Mbak. Nah, nanti itu hubungannya dengan ibadah itu seperti apa sih Ustadz harusnya kawan-kawan muda kita itu? Apakah anak-anak muda ini yang di sisi lain disuruh produktif di bidangnya, tapi sisi lain kan kita juga harus mementingkan ibadah begitu. Nah, ini seperti apa Ustadz bisa menjadi pemuda gemilang di masa mendatang begitu? Benar Mbak Ayu. Selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Baik, terima kasih Mbak Ayu kesempatannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat waktu yang sebentar ini, dan mohon maaf kalau memang yang saya sampaikan nanti ada salah katanya ya. Siap. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Kawan, dari presiden pertama kita itu ada slogan yang cukup menggetarkan dunia ya. Oh iya, yang mana ini? Yang kalau engkau beri aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Wah, itu kan sangat sesuatu sekali. Bahkan sampai sekarang itu untuk mengkobarkan para remaja dan pemuda masih relevan sampai sekarang ya. Apakah sekarang itu pemuda, tataran pemuda yang dikatakan Gen Z, yang dikatakan milenial, yang dikatakan banyak hal, apakah harus masih seperti itu atau harus seperti apa? Apa dan itulah ya. Atau bagaimana? Atau masih kita mengatakan memang pemuda itu energik, terus harus produktif, harus maju di depan dan memimpin ke depan, iya. Di masa-masa yang akan datang bagaimana bergemilangan atau masa-masa yang emas ini, harus bagaimana kawan? Betul. Untuk mengukir masa depan, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemuda, energik, ganteng, cantik, ya, dia produktif, dia juga aktif, sosialis, tapi taat kepada Allah. Wah, kan keren Mbak. Idaman itu. Idaman, jangan diambil orang Mbak, kita ambil saja. Ya Allah. Idaman banget, bukan idaman kepada Allah saja, tapi idaman masyarakat sekitar. Ya Allah, bagusnya ya Allah. Apakah ini ada? Ada. Oh iya Ustaz. By desain saja, kita desain saja pemuda itu. Pemuda itu adalah pilar utama dalam pembangunan masa depan. Iya. Ya, energi, semangat, idealismenya ya. Kalau nggak begini nggak bisa, itu kan pemuda. Nggak lentur, idealisnya banget itu, dan itu bagus. Yang mereka miliki semuanya itu adalah aset yang sangat berharga. Namun kawan, tanpa tuntunan pada jalan yang benar, potensi ini bisa terbuang percuma, ya, atau bahkan mohon maaf tersesat anak-anak ini. Ya, kalau saya diskusi sama para anak-anak muda, mahasiswi di tempat saya ada ngaji yang malam itu Mbak, saya tanya sebenarnya anak-anak muda sekarang itu gimana sih, remaja sekarang itu? Pak, kepo. Kepo, ya kalau keponya dari dulu memang. Tapi kepoan sekarang Pak, gitu ya. Kepingin tahu, kepingin cepat sugih, kepingin cepat kaya gitu, tambah bekerja katanya. Gitu ya, iya. Pengen jadi YouTuber, pengen jadi gini, wah. Iya. Kalau itu diarahkan, sangat bagus.
Jadi ada pengarahan, ada coachnya, ada pendampingnya. Terus dia akan terarah, pengembangan diri potensialnya juga bagus, religiusnya juga bagus nantinya. Masya Allah. Nah, keutamaan masa-masa muda yang seperti ini itu adalah sangat berharga, kawan. Waktu muda ini sangatlah berharga. Masa muda yang dengan kekuatan dan peluang ini, Nabi Muhammad sampai mengeluarkan hadisnya. Bahwa beliau mengatakan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa muda sebelum tua. Ya itu. Ayo dimaksimalkan potensi jiwa ini. Jangan sampai, walah santai sajalah, masih muda ya Mbak Ayu ya. Sholatnya ntar aja lah. Ini santai. Sekarang gue nikmatin aja nih masa muda gue. Wis udah gini-gini aja lah, nggak usah. Itu yang janganlah ya, jangan. Jadilah pemuda-pemuda, remaja-remaja di masa-masa sekarang ini di era seperti ini, tapi religiusnya juga sangatlah bagus. Ya. Yang kedua kawan, pemuda yang berdekat diri kepada Allah, beribadah kepada Allah akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Kalau yang lain itu digoda sama Allah, anak pemuda ini dilindungi sama Allah. Jadi kalau memang ada kejahatan dilindungi sama Allah. Ada hal yang menyerupai kejahatan itu dilindungi sama Allah. Hadisnya Nabi, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dari hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi salah satunya yang dilindungi oleh Allah nanti, yang tidak ada yang menaungi kecuali Allah adalah pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertumbuh sesuai dengan usianya, ya idealismenya, sesuai dengan kreativitasnya gitu ya. Kalau sekarang itu yang penting kreasinya bagus, logikanya bagus, diimbangi dengan kedekatan dengan Allah. Luar biasa, dan dia mendapatkan naungan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan nunggu tua kawan. Jangan nunggu tua. Yang hadisnya Nabi yang salah satunya itu taubat di masa tua itu sudah bagus, Mbak Ayu. Jadi kalau sudah orang-orang golongan kolonial itu bertaubat, ya Allah ampunilah saya dulu mohon maaf ya Allah atas dosa-dosa yang pernah saya perbuat, saya dulu itu minum, mabuk, saya itu menipu, itu bagus. Tapi lebih bagus dia itu mudanya sudah bertaubat sama Allah. Tidak yang kita yang tidak kita harapkan gitulah ya. Pemuda ini cukup bahasanya orang pondokan itu khusyuk gitu ya. Tapi juga tidak khusyuk begitu saja, tapi juga dia kreasinya bagus. Itulah nantinya tumbuh kembangnya anak pemuda ini yang diikuti dengan ibadah kepada Allah yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, manakala tidak ada yang menaungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih pemuda kok harus beribadah? Kok enggak? Ya, karena hidupnya kelihatannya masih seger buger, masih panjang, masih jauh dengan mohon maaf tanda kutip kematian gitu ya. Penyakitnya juga belum datang, kolesterol juga belum datang, diabetes juga belum ada, indikasinya juga belum, matanya juga masih tajam gitu ya. Sebenarnya ada pada diri pemuda itu harus kita cas dengan ibadah itu. Yang pertama, kawan, membangun karakter positif. Dengan beribadah itu anaknya kelihatan. Ya ibadah itu sholat contohnya ya, sholat 5 waktu. Wis gak usah abet-abet lah Mbak Ayu ya. Wis pokoknya 5 waktu itu dilakukan dengan anak-anak tanpa diperintah. Wis jempol berapapun tak lakoni Mbak Ayu. Masya Allah. Jempol sudah anak ini. Ya.
puasa sunnah, Masya Allah, ya, itu Ustaz, yang puasa berat, Ustaz. wajib, Iya. ya, puasa wajib berat, pokoknya sunnah mana, Ya Allah, iya. ya di sela-sela kesibukan. Katanya soalnya gini Ustadz, kalau Hmm. misalkan puasa sunnah, nggak puasa sunnah karena sering diajak komunikasi atau Nah, sering nongkrong, wah nggak asik nah, gitu, menghormati Ustadz. tamu ya. Lah tamunya Iya. nggak ada habisnya Mbak Ayu. Iya, iya, iya. Mungkin Kalau di begitu gimana Ustadz ya? ya kita istiqomah saja. Insya Allah kalau tamu kita bisa kok dia juga menghormati kita yang sedang berpuasa. Ya mohon maaf ya Pak, Mas, Bang, Kak, silahkan dinikmati. Saya insya Allah juga akan menikmati nanti tapi habis maghrib. Insya Allah bisa lah ya. Atau mungkin kerupuknya dipegang-pegang itu kalau yang saya lakukan. Kok nggak dimakan? Oh ya nanti sebentar. Ini masih baru saja mungkin. Iya, Secara iya. diplomatis lah jawabannya Mbak Yu ya. Insya Allah. Dan karakter positif ini akan muncul kepada dia. Nampak dia itu ada disiplin, ya, sabar, bertanggung jawab. Terus dia karena tangguh dalam menghadapi tantangan. Kan sekarang ada yang mengatakan generasi muda sekarang itu apa? Generasi stroberi. Oh iya. Ya, dipenyok, Disenggol dikit udah penyok gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau dia ibadahnya kenceng, insya Allah enggak. Masya Allah. Tantangannya sudah biasa, mau dipukul kanan, pukul kiri, uppercut kanan, uppercut kiri, tangguh dia. Dia tangguh karena dia sudah terbiasa dengan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekali ini Mbak Ayu, Tuh. menghindari perbuatan maksiat. Nah, Ini kan muda sekarang itu cenderung kalau kita kenal ya, tidurnya terlalu larut malam, tidak malam lagi, pagi. Ya, larut pagi, akhirnya produktivitas paginya juga berkurang. Ya, lihat dia scroll HP, asik dengan HP-nya, terus dia lebih cool gitu ya. Dia berbuat maksiat juga dia tidak terasa kalau di HP-nya itu sedang berbuat maksiat. Tidak terasa. Tapi kalau dia itu beribadah kepada Allah, secara otomatis hati ini akan menjadi karter nantinya. Jangan lakuin itu nggak boleh loh, itu dosa loh, itu maksiat loh, akan ke sana. Dia malu dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak nampak seorang seperti hanya mohon maaf, mungkin seorang ustadz gitu ya. Dia harus berpakaian ala ustadz, tidak, biasa-biasa saja. Tapi kalau dia berperilaku dengan Allah sangatlah dekat, maka dia akan dijaga oleh Allah, perbuatannya dijauhkan dari maksiat. Dia selalu malu nanti kalau dia berbuat maksiat. Dahneo itu bahasa Jawa. ya. Bahasa Indonesia adalah bagaimana nanti ya, seumpamanya anak ini dia itu dihadapkan dengan hal-hal yang besar. Contohnya, saya contohkan. Nabi Yusuf masih ingat Mbak Ayu. Iya. Kalau saya membaca di salah satu kitab referensi, kitab kuno, saya sebut Ukudulijen, itu fitrahnya manusia, laki-laki ketertarikan dengan perempuan itu sudah biasa. Dan perempuan itu ketertarikannya dengan laki-laki. Siti Zulaikha, seorang yang sudah memiliki suami, tertarik dengan pemuda yang namanya Yusuf. Ya, waktu itu sudah nggak ada siapa-siapa, yang ada cuma 2 orang ini saja. Ya, Siti Zulaikha juga dikabarkan waktu itu cantik jelita, seorang ratu. Mungkin kalau zaman sekarang sudah glowing lah ya wajahnya. Apakah Nabi Yusuf tidak tertarik? Tertarik. Siti Zulaikha sudah tertarik sama Yusuf. Yusuf apakah tidak tertarik dengan Zulaikha? Tertarik. Tapi Nabi Yusuf karena dia itu seorang yang taat kepada Allah, dia dijauhkan dari maksiat kepada Allah. Akhirnya kejadian itu diabadikan di Al-Quran sampai sekarang. Masya Allah. Jadi Siti Zulaikha ditinggal sama Nabi Yusuf. Apa yang dirobek di belakang, yang dilari akhirnya bajunya dipegang yang belakang sampai robek. Karena Nabi Yusuf tidak mau melayani Siti Zulaikha. Jadi kalau pemuda-pemuda itu mau beribadah kepada Allah dengan tekun, maka dia akan dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat. Yang ketiga kawan, mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan di awal tadi. Ya.
kreativitasnya, aktivitasnya, agenda-agenda mudanya selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kawan lakukan ibadah-ibadah fardu, ya, ibadah sunnah, ibadah-ibadah sosial dengan baik, dengan bersosial, ya. Lakukan itu. Kalau memang mau tadabbur alam dengan Al-Qur'an, implementasinya ini loh, rekreasinya ke puncak suatu misal. Karena tidak hanya sekedar healing, tapi mengimplementasikan ayat Al-Qur'an dengan keindahan alam. Kan bisa saja. Dan sebenarnya apa sih motivasinya kawan? Motivasinya bagi kita yang masih muda mengatasi tantangan seperti ini, satu, jangan malas, lawan malas. Ya, jenuh lawan jenuh. Ya, lawan jenuh. Malas, malas ya, janganlah ya. Jangan malas, lawan malas itu. Yang kedua, ayo kelola waktu sebaik mungkin kawan. Kalau masa muda itu mohon maaf agak amburadul waktunya, lebih banyak dibuat santai-santai ngopi suatu misal, mohon maaf, ya di manajemen yang bagus lah. Tidurnya yang bagus, istirahatnya yang bagus, nanti ibadahnya juga akan bagus. Kelola waktu dengan sebaik mungkin. Yang terakhir kawan, ayo memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, memanfaatkan teknologi yang ada. Ini tantangan ini ya. Ya, tantangan kita. Ya, menggunakan aplikasi mengingat sholat. Ya, membaca Al-Quran. Benar, HP-nya dipegang, dia tekun. Ternyata yang dibaca Al-Quran. Indahnya Mbak Ayu. Ya. Idaman mantap. Idaman. Apalagi buka HP, ternyata yang dibuka Dialog Fajar Mbak Ayu. Kajian-kajian yang ada di Suara Surabaya. Ya Allah. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita konsisten dalam beribadah dan menjadi pemuda yang kuat sejati, kuat secara keduniawian, kebutuhan-kebutuhan dunia ini, menjawab tantangan zaman dan juga secara spiritual. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat Mbak Ayu, menggugah kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sama-sama Ustadz. Termasuk untuk yang mendengarkan ini sudah usianya bukan muda lagi, tapi saya yakin jiwa dan semangatnya pasti masih muda ya Ustadz. Iyalah, kita kan masih golongan muda-muda Mbak Ayu. Iya, pemuda gemilang di masa mendatang. Iya, insya Allah ibadah gitu ya. Iya Mbak Ayu. Bismillah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa semuanya melakukan ibadah. Pesan saya satu, tantang kemalasan. Ya. Itu betul Ustadz. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin, amin. Mohon maaf atas kesalahan Mbak Ayu. Sampai Ustadz Toha, terima kasih juga untuk waktu dan juga pengingatnya ya Ustadz ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.